Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa hari-hari kita tuh penuh banget sama kesibukan, tapi pas malam tiba, kita mikir, kok kayaknya nggak ada hasil yang berarti ya? Kalau iya, pembahasan kali ini pas banget buat kamu. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar sebuah cara berpikir yang simple, tapi bisa mengubah total cara kita memandang waktu. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan jebakannya. Seharian rasanya udah lari-larian, meeting sana-sini, balesin chat nggak berhenti-berhenti, tapi di akhir hari kita malah nanya, sebenarnya tadi aku ngapain aja ya? Ini tuh persis kayak lari di atas treadmill, teman-teman. Keringetan iya, capek iya, tapi kita nggak kemana-mana. Inilah yang namanya paradoks kesibukan zaman sekarang. Sadar atau enggak, kita semua sering banget kejebak di pusaran kesibukan ini. Notifikasi yang gak ada habisnya, godaan buat scrolling media sosial, dan yang paling parah nih, kerja tentang kerja. Maksudnya, yaitu aktivitas kayak nyari-nyari info, follow up status kerjaan, yang ternyata bisa makan sampai 60% waktu kerja kita. Bayangin, semuanya ini rasanya mendesak. Tapi lucunya, justru inilah yang bikin kita nggak maju-maju. Jadi, inilah dia, inti masalah yang mau kita pecahin bareng-bareng. Gimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran setan, sibuk tapi sia-sia, dan pindah ke jalur produktivitas yang bermakna? Banyak orang mikir solusinya ya, kerja lebih keras, lembur lagi. Tapi, gimana kalau kuncinya justru bukan itu? Gimana kalau kuncinya adalah kerja lebih cerdas? Nah, fondasinya itu dimulai dari kita paham betul bedanya dua konsep yang sering banget kita campur aduk. Dan inilah dia. Konsep yang bakal mengubah cara kita melihat segalanya. Perbedaan antara mendesak dan penting. Kalau kita bisa menguasai bedanya dua hal ini, kita bisa merebut kembali kendali atas waktu dan energi kita. Yuk, kita bedah satu-satu. Tugas yang mendesak, itu sifatnya reaktif. Dia teriak-teriak minta perhatian kita sekarang juga. Ada deadline di depan mata, atau ada orang lain yang nungguin. Sebaliknya, tugas yang penting itu proaktif. Inilah tugas-tugas yang nyambung sama tujuan jangka panjang kita, sama nilai-nilai yang kita pegang. Tugas-tugas ini jarang banget ngejar-ngejar kita, tapi dampaknya, jauh lebih besar. Ada kutipan keren banget nih dari Presiden Amerika ke-34, Dwight Eisenhower. Dia bilang, apa yang penting jarang sekali mendesak, dan apa yang mendesak jarang sekali penting. Kena banget kan? Dia sadar kalau kebanyakan kebakaran yang kita hadapi itu sebenarnya akibat dari kita nggak ngerjain hal-hal penting pas mereka belum mendesak. Nah, dari ide Eisenhower inilah Stephen Covey, penulis terkenal itu, mengembangkan sebuah alat yang, jenius dan praktis banget. Kita kenal ini sebagai matriks Eisenhower atau matriks prioritas. Anggap aja ini peta kita buat navigasi di lautan tugas sehari-hari. Kuadran pertama ini ibarat zona kebakaran. Semuanya penting, semuanya mendesak. Ini isinya krisis, masalah dadakan, sama proyek yang deadline-nya udah mepet banget. Yang mau nggak mau kita harus kerjain sekarang. Walaupun ini nggak bisa dihindari, tujuan kita adalah bikin waktu kita di zona reaktif ini sesedikit mungkin. Caranya? Ya dengan perencanaan yang lebih baik. Dan inilah dia, kuadran game changer-nya, kuadran 2. Tugas-tugas yang penting tapi nggak mendesak. Ini adalah zona proaktif, tempat pertumbuhan sejati terjadi. Merencanakan masa depan, belajar skill baru, olahraga, menjaga hubungan baik. Orang-orang yang paling efektif di dunia ini secara sadar mendedikasikan sebagian besar waktu mereka di kuadran ini. Selamat datang di kuadran 3, si zona tipuan. Kenapa tipuan? Soalnya tugas-tugas di sini tuh teriak-teriak minta perhatian. Kelihatannya mendesak banget, padahal nggak penting buat tujuan kita. Ini seringnya prioritas orang lain yang nyamar jadi prioritas kita. Interupsi, beberapa meeting yang nggak jelas, sebagian besar email. Kuncinya di sini, delegasikan kalau bisa atau tolak dengan sopan. Dan yang terakhir, kuadran 4, zona sampah. Aktivitas di sini nggak mendesak dan nggak penting sama sekali. Inilah dia biang keroknya. Scrolling tanpa arah, nonton series yang sebenarnya kita nggak suka-suka amat, atau gosip yang nggak ada ujungnya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita hapus atau kurangi habis-habisan kalau mau waktu kita kembali. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat contohnya ya. Bayar pajak, jelas penting dan mendesak. Masuk kuadran 1, kerjakan. Kalau olahraga, penting banget buat kesehatan jangka panjang, tapi nggak harus sekarang juga kan? Nah, ini tugas kuadran 2 yang wajib kita jadwalkan di kalender. Terus, ngecek email promosi atau jawab telepon yang nggak jelas, itu mendesak tapi nggak penting, kuadran 3. Dan scrolling media sosial tanpa tujuan, udah jelas itu contoh sempurna dari kuadran 4. Hapus! Oke, kita udah punya alatnya. Matriksnya udah di tangan. Tapi, ini justru memunculkan satu pertanyaan yang lebih dalam dan lebih personal lagi.
Iya sih, matriks ini keren, tapi dia cuma akan berguna kalau kita tahu apa yang harus kita tulis di dalamnya. Kalau kita sendiri nggak jelas apa yang penting buat hidup kita, ya kuadran 2 kita bakal kosong lompong terus. Jadi gimana dong cara kita nemuin kompas internal kita ini? Nah, psikolog Abraham Maslow ngasih kita petunjuk lewat hierarki kebutuhan yang terkenal itu. Di puncak piramidanya ada yang namanya aktualisasi diri. Ini adalah dorongan mendasar kita sebagai manusia untuk mencapai potensi penuh kita, untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, bisa dibilang, tugas-tugas penting di kuadran 2 itu adalah jembatan kita buat mencapai aktualisasi diri. Itulah aktivitas-aktivitas yang membangun pertumbuhan, prestasi, dan kepuasan batin. Inilah yang membedakan antara hidup yang sekedar sibuk dengan hidup yang punya tujuan. Prinsip prioritas ini ternyata nggak cuma berlaku buat waktu loh, tapi juga buat sumber daya kita yang lain. Coba deh kita terapin ke salah satu area yang paling penting dalam hidup, keuangan pribadi. Ada nih salah satu kerangka prioritas keuangan yang populer banget. Namanya aturan 50, 30, 20. Ini tuh sebenarnya matriks Eisenhower versi duit. Sebuah cara simpel buat ngatur pemasukan kita sesuai prioritas. Gini cara kerjanya. 50% dari penghasilan kita dipakai buat kebutuhan. Hal-hal pokok kayak tempat tinggal dan makan. Anggap aja ini kuadran satunya keuangan. Terus, yang paling krusial, 20% dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Nah, inilah kuadran 2 finansial kita, membangun masa depan yang aman. Sisanya, yang 30%, baru deh buat keinginan. Hal-hal yang bikin hidup lebih asyik. Oke, kita udah bahas teorinya, alatnya, sampai contoh aplikasinya. Sekarang, bagian terpentingnya yaitu gimana cara kita benar-benar mulai mengambil langkah pertama. Coba deh, jadiin ini mantra baru kita. Setiap kali ngerasa pusing, kewalahan sama kerjaan, tarik napas dan ulangin kalimat ini. Apa yang penting jarang mendesak, dan apa yang mendesak jarang penting. Biarkan kalimat ini jadi kompas kita buat membedakan mana kesibukan, mana kemajuan. Sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil. Coba sekarang lihat kalender kamu untuk minggu depan. Cari aja satu aja tugas kuadran 2, sesuatu yang penting tapi nggak mendesak, yang dari kemarin kamu tunda-tunda terus. Mungkin baca buku, atau mulai olahraga, atau nelpon orang tua. Nah sekarang, langsung buka kalender dan blok waktunya. Karena pada akhirnya, ngendaliin waktu itu bukan soal ngerjain lebih banyak, tapi soal ngerjain lebih banyak hal yang benar-benar penting.